Oke, kembali lagi ke Crypto Winter. Crypto Winter, Pak. Agak beda ya, Pak. Ini agak sibuk juga untuk mengurusi ini ya, Pak. 17-an di negara kita ya. Banyak acara. Banyak acara. Ada pengangguran di sini, banyak Acara 17-an merdeka untuk negeri kita. Oke, Pak, Bitcoin gimana ini, Pak? Untuk Bitcoin ya, Pak, yang kemarin banyak berita yang ketinggalan banyak ya, Pak. Iya, kemarin banyak juga sih, Pak ya. Yang katanya resesi, banyak banget yang Amerika penganggurannya makin membludak. Iya, Amerika. Kok kira di negeri kita sendiri yang banyak pengangguran ya, Pak? Ternyata di negara sana juga ada ya. Itu ciri khas, Pak. Iya. Berarti kemarin Powell nggak nurunin suku bunga, ternyata resesinya penganggurannya di Amerika itu cukup banyak ya, Pak. Lumayan. Nggak sebanyak kita lah. Iya, nggak sebanyak kita. Oke. Lanjut. Bitcoin tadi Oh ya, 50 ini video ini dibuat itu kisaran 59.000 lebih 100, Pak. Iya, lebih 100 USD. Padahal kemarin itu Bitcoin menyentuh di angka 49 Kemarin ya. kemarin itu. Pas berita apa tadi yang resesi itu, Pak. Wah, Ini malah makin banyak yang ngefood. ya paus. Jangan berkecil hati atau takut dia malahan. Sebenarnya saya juga takut. Saya juga takut sebenarnya, Pak. Tapi prinsip saya kembali lagi melihat kata-katanya Warren Buffett Ya, masuklah ketika orang lain pada takut. iya, masuklah Ini dan keluarlah saat orang lain paman. benar, Pak. Itu sampai kata-kata itu. Iya, benar sekali. Soalnya 49 kan, wah lumayan lah, bisa masuk. Semua. Kalau kemarin udah masuk 49, ini udah 59, udah naik lagi. Ya, Iya. lumayan. Oke, berita selanjutnya, Pak. Berita ini ya mungkin bisa dibilang kami menggunakan ya, Pak. Kami menggunakan, oke. Exchange kesayangan kita. Exchange yang sudah diblokir kemarin yang di negara kita, Di negara kita sudah diblokir, Pak. sekarang diblokir lagi di Venezuela, Pak. Yaitu Binance. Diblokir pemerintahan Venezuela. Pemerintah Venezuela blokir akses warganya ke X atau Twitter dan Binance. Pemblokiran ini menyusul kisruh hasil pemilihan presiden. Gimana, Pak, pendapatannya? Kok di sana kok bisa ikut-ikut negara kita, itu ada apa ini? Tentang pemblokiran. Kalau mungkin menurut pemikiran saya, mungkin Gimana, Pak? karena ada sedikit orang-orang yang tidak setuju dengan kripto. Seperti ini di negara kita ya. Masih banyak, Pak. Kripto. Kripto scam itu kan. Gayanya lah. Dolanan sing barang raket tok. Aduh, masa mau kripto ya gampang. Wis salah mlebu ning koin micin, contoh nih. Pemain baru koin micin. Masuk yang ada tulisannya koinnya namanya Trump gitu. Iya. Terus banting sama developernya itu terus ngomong Dibawa kabur. keluar Pak, itu kripto semua. Iya. Soalnya kalau aset kripto itu nggak kelihatan sih, Pak. Ya benar. Nggak seperti tanah. Kalau beli tanah, beli properti itu kan kelihatan, Pak. Kalau kripto kan nggak kelihatan itu. Hanya kita percaya sama yang buat. Karena yang buat udah nggak ada, mungkin semua orang terus percaya, Pak. Iya. Yaitu Satoshi itu. Satoshi. Ya. Pemblokiran dilaporkan oleh organisasi internasional lokal Filtrus
Piltro yang terdeteksi memblokir DNS pada bursa mata uang kripto Binance yang mempengaruhi operasi moral situs web dan aplikasi seluler. Apa Pak ibu jenenge? Silahkan diwaca banget. Angel Ramoyo. Mengrem. Ini itu memblokir tapi masih rekomendasikan warga Venezuela untuk menggunakan VPN untuk menghindari pemblokiran. Oh, Jadi seperti contohnya itu memblokir tapi kalau mau masih main disuruh menggunakan VPN gitu Pak. Contohnya. Berarti setengahnya ini. Oh, ya masih ada pro dan kontra. Iya, berarti ini separohnya masih percaya sama kripto, yang setengahnya udah enggak ya berarti. Kalau di sini kan full kontra. Ya cuma Timothy aja yang ya gimana ya menurut saya sih ya ada baiknya ada bagusnya sih. Ya ini menurut saya food sih Pak. Food bisa dibilang ngefood. Hanya ya ngefood sih Pak, itu menurut saya juga ngefood sih Pak. Mending kita lanjut aja Pak. Dari berita jelek aja ini menuju ke berita bagus Pak. Ini berita bagusnya. Berita selanjutnya kita kan biasa kemarin bahas ya mungkin Jerman. Nah ini tidak luput dari itu semua. Ya. Kita kembali ke Rusia. Oke, Putin sahkan UU untuk legalkan mining kripto di Rusia, Pak. Mining kripto. Para miner di Rusia ini pada dapat kabar gembira. Iya Pak, ibaratnya kita itu mau jalan udah dikasih jalannya Pak. Iya Pak. Walaupun bisa dibilang apa ya Pak, kita suruh gimana ya cara ibaratnya suruh jalan sendiri ya. Tapi ya bikin contoh pabrik mining di dunia ini itu gimana Pak? Contohnya itu listriknya itu wah besar banget. Iya besar Pak. Dapat satu koin gitu aja udah lumayan ya Pak ya. Udah kepotong listrik berapa tuh? Wah berarti ya belum, kalau di negara kita belum pajaknya itu. Belum pajaknya. Mungkin di negara sebelah ya di Rusia mungkin meringankan kan udah ada UD-nya. Oke, mungkin bisa kita lanjut di berita selanjutnya. Kita akan membahas apa Pak? Di negara kita tercinta ini. Kemarin OJK, sekarang OJK lagi ya. OJK ya bikin. Influencer kripto yang kemarin Pak, ya udah bahas sebenarnya. Udah bahas kemarin. Yang influencer dilarang mempromosikan cryptocurrency. Iya. Nah ini masih ada lanjutannya Pak. Masih ada lanjutnya. OJK berulah lagi Pak ini. Influencer kripto boleh promosikan tapi ada syaratnya ini Pak. Syarat ini Pak. Iya. Kalau ini itu ya ujung-ujungnya ya cuma itu Pak, gak kemana lagi. Gimana lagi ujung-ujungnya kayak ke situ. Lah kan pemasukan negara Pak. Lah kan gimana Pak? Oh iya. Oke. Otoritas Jasa Keuangan yaitu OJK mengklarifikasi bahwa influencer kripto tidak dilarang untuk mempromosikan aset kripto. Ya. Tetapi promosi tersebut hanya boleh dilakukan melalui platform resmi yang bekerja sama dengan penyelenggaraan kegiatan aset kripto. Gimana ya Pak? Berarti contohnya mungkin yang terdaftar atau berizin gitu. Iya Pak. Ya maksudnya ya enggak gimana ya, harus pakai pintu gitu mungkin ya Pak. Enggak, contohnya mungkin gimana ya kayak acaranya kemarin Crypto Academy di sebuah gedung. Oh berarti enggak harus. Oh ya. Saja pelicin. Oh iya.
Ada pelicinnya itu Pak. Ya, ini masuk akal Pak. OJK itu maksudnya harus influencer yang memiliki asetnya itu lebih besar berarti ya. Nah, gitu bro. Kalau ngasih itu ya enggak ya. Ребята, да я еду на печке по этим глубоким ямкам. Да как я что, Kalau yang influencer ya receh-receh kayak gini ya. Enggak usah gitu ibaratnya. Asli tetap tegas dengan pedoman kami Iya. mendokumentasikan. Ini enggak promosi ya, Pak. Kami cuma nabung pribadi. Ya nabung pribadi di Kalau alam. pendapat kami sama dengan kalian juga monggo. Monggo, itu pemikiran Anda. Kalau bagus ya kalian ambil, kalau jelek ya. Oh iya Pak, kemarin itu aja yang komen. Nanya soal mau target AEVO itu di berapa gitu Pak. Ya, Yang komen. ya kita besok di tabungan aja ya, Pak ya. Oh ya mungkin di tanggal 1 Tanggal 1 ya. Soalnya kan ya ini kan cuma berita-berita hari ini ya, Pak. asik ini Pak. Oke, kita bahas di tanggal 1 September. Tanggal 1. Kembali Ke OJK lagi. Oke. Katanya ada satu lagi Pak berita Apa, Pak? Ini. Dan malah belum dengar ini beritanya. menurunkan pajak kripto. Nah, itu ada lagi Pak. Ada lagi. Pajak kripto berarti nggak ngikutin PPN ya, Pak, berarti, Pak? Nah, ya itu diturunkan. Mungkin diturunkan untuk kripto ya, Pak. Indodax wah. Udah investasi cuma 100.000. Pas ini. Nah, ya buat harus seperti itu. Ada yang main aja cuma 100.000 setiap hari 100. Ada yang mungkin 1 bulan itu cuma bisa ya nyisihin buat investasi 200.000. Iya. Ya tapi cuman dikekang sama pajak. Ya, Pajak lebih bertoleransi lagi lah Pak, untuk Iya. pemerintahan. Soalnya ya tahu sendiri kan, udah kemarin cukai rokok naik, Ya. motor ada asuransinya. Iya itu. Aku juga bikin pusing, Pak, sebenarnya itu. Bisa begini. Juga rokok naik ya keluar rokok ilegal. Kalau kripto Saya harus kalau saya membahas negeri ini bikin saya ketawa, Pak. Takutnya kalau langsung serius itu kayak influencer yang kemarin itu. soalnya ya gimana Pak, UMKM di sini tuh Iya, termasuk dia rendah, Pak, sebenarnya rendah. rokok juga dinaiki. Kalau rokokan itu udah kebutuhan laki-laki ya, Pak ya. Ya mungkin bisa dibilang 70% itu Iya, rokok rokok di negara di ini. negara kono ini ya, Pak ya. Ini aja yang mungkin bisa dibilang Marlboro-nya perilegalan ya. udah mirip Marlboro mental itu. Marlboro mental. Saya sebut sekalian nggak apa-apa. Marlboro mental itu di Indonesia berapa Pak? Masuk harganya udah hampir mau 50 Udah ribuan. mau 50.000. Kalau itu dibeliin beras, wah. Kemarin ada yang bilang Gimana? beras suruh hemat katanya beras itu. Mungkin suruh hemat katanya makan satu hari itu 1 kali. Iya, 1 kali. Biar nggak ngekspor, nggak ngimpor nih. Kalau masuk itu ekspor apa impor, Pak? Kalau barang masuk itu impor Pak. Impor ya, Pak ya. Iya, biar nggak ngimpor. Terus gimana? Kalau orang Indonesia itu nggak makan nasi itu ada yang kurang lah, Pak. Bayangin Pak. Kuli yang membuat gedung-gedung, ya contohnya gedung DPR itu yang buat kuli ya Pak. Itu disuruh makan 1 kali. Nggak ada tenaganya, Pak. Enggak, itu gedung nggak jadi gedung DPR, malah jadi Dia tahu makan 1 kali. Iya, benar. Udah, Pak, udah jangan nanti malah berlanjut ini nanti. Udah. Kita oke ya udah berita hari ini itu aja. Mungkin ada kata-kata atau ya untuk masukan
buat teman-teman mungkin ada untuk bro. Ya mungkin ada sedikit penyemangat buat kalian yang lihat video ini. Jangan takut Jangan takut. berinvestasi yang ya beresiko tinggi. Ya, ya jangan percaya omongan kalau kripto scam Ya, itu benar. dia itu cuma nyangkut sebenarnya. Dia nyangkut harus ngejak kamu. Gak usah invest ya. Benar Pak. Iya. Beda. Cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih.